10 pemain setan merah tumbang di tangan rival lama. Manchester United menelan kekalahan di pekan ke-32 Liga Premier Inggris. Menjamu Leeds United di Old Trafford, setan merah tumbang dengan skor akhir 1-2. Leeds United unggul lebih dahulu lewat pasang gol dari Noah Okafor di babak pertama. Sementara MU hanya bisa memperkecil kedudukan berkat gol dari Casemiro. Dengan kemenangan ini, Leeds United menjauh dari zona degradasi dan duduk di urutan ke-15 klasemen dengan koleksi 36 poin. Sementara kekalahan ini membuat MU tertahan di urutan ketiga dengan koleksi 55 poin. AI prediksi Piala Dunia 2026 Prancis berada di unggulan teratas. Menjelang perhelatan Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, sebuah platform prediksi sepak bola bernama Nerdy Tips menghadirkan sesuatu yang segar. Mereka memasukkan semua tim yang lolos ke model AI dan melakukan 100.000 simulasi untuk bisa memproyeksikan jalannya turnamen. Hasilnya adalah daftar beberapa negara yang memiliki peluang realistis untuk bisa mengangkat trofi juara. Menurut AI, Prancis berada di urutan pertama dengan prediksi mencapai 18,5%, sedangkan di urutan kedua ada Spanyol dengan koleksi 16,6%. Inggris ada di urutan ketiga, Argentina berada di urutan yang keempat, diikuti Brasil dan juga Portugal. Mancini antarkan Al-Sadd reguler usai taklukan Al-Hilal Inzaghi. Roberto Mancini merayakan malam penuh kegembiraan dengan keberhasilan ganda bersama Al-Sadd. Sang mantan pelatih timnas Italia ini berhasil membawa tim asuhannya meregelar Liga Bintang Qatar sekaligus menyingkirkan tim dari Simeone Inzaghi yakni Al-Hilal dari ajang Liga Champion. Kemenangan ini membuat Al-Sadd melaju ke babak perempat final, di mana mereka akan bertemu dengan Vissel Kobe dari Jepang pada hari Kamis mendatang. Xavi Martinez anggap Barcelona tim paling menghibur. Tim Barcelona asuhan dari Hansi Flick mendapatkan pujian besar dari mantan bintang Bayern Munchen dan Spanyol yakni Xavi Martinez yang menganggap mereka sebagai tim paling menghibur di dunia. Barcelona telah mencetakkan banyak gol sejak pelatih asal Jerman itu mengambil alih dan telah memukau Martinez dengan gaya permainan yang menyerang punya mereka. Real Madrid fokus perkuat 4 posisi di bursa transfer. Real Madrid dikabarkan mulai menyusun rencana besar untuk bursa transfer musim panas setelah menjalani musim yang kurang memuaskan. Klub sudah memetakan kebutuhan utama demi bisa meningkatkan performa dari tim. Menurut laporan dari Defensa Central, Real Madrid telah menyiapkan peta jalan yang jelas untuk bursa transfer nanti. Real Madrid disebut ingin memperkuat hingga 4 posisi penting dalam skuad. Posisi tersebut meliputi gelandang kreatif, bek tengah, bek kanan, dan kiper cadangan. Semua area ini dinilai membutuhkan tambahan yang berkualitas. Inter Milan mulai susun strategi untuk mendatangkan Lorenzo Pellegrini. Inter Milan mempertimbangkan langkah strategis untuk bisa mendatangkan bintang Roma yakni Lorenzo Pellegrini seiring belum adanya ketidakpastian mengenai kontrak yang baru. Inter Milan dikabarkan siap menawarkan proyek yang kompetitif serta jaminan bermain di level yang tertinggi. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi klub untuk bisa memperkuat barisan pemain lokal berkualitas dalam skuad mereka. Vinicius Junior akan perpanjang kontrak usai hadapi pertandingan penting. Kontrak dari bintang Madrid yakni Vinicius Junior dengan klub Madrid akan berakhir di tahun 2027, yang berarti ia akan memasuki tahun terakhir kontraknya di akhir musim nanti. Real Madrid diperkirakan akan melanjutkan perpanjangan kontrak Vinicius dalam beberapa minggu mendatang setelah pertandingan-pertandingan penting musim ini selesai. Bayern Munchen di atas angin ketika berhadapan dengan Madrid. Bayern Munchen berada di jalur yang hampir sempurna di musim ini. Dominasi mereka di Bundesliga kian tak terbendung setelah hasil akhir pekan yang menguntungkan. Bayern Munchen datang dengan modal kemenangan 2-1 di leg pertama di Santiago Bernabeu pada pekan lalu. Hasil tersebut memberi keunggulan penting sekaligus kepercayaan diri jelang laga penentuan di kandang sendiri. Performa di leg pertama juga menunjukkan dominasi Bayern Munchen. Mereka bahkan dinilai bisa mencetakkan lebih banyak gol jika memaksimalkan peluang yang ada.
Bruno Fernandes sebut Harry Kane bisa menangi Ballon d'Or 2026. Bruno Fernandes mengatakan kepindahan Harry Kane ke Bayern Munchen memang sudah tepat. Menurut dia, Harry Kane dalam posisi bagus meraih Ballon d'Or di tahun 2026 kali ini. Bruno Fernandes kagum dengan rivalnya itu karena berani keluar dari zona nyaman, dan Fernandes juga menilai kualitas pemain harusnya tidak ditentukan dari trofi-trofi yang dimenanginya. Kita sudah melihat banyak sekali pemenang Ballon d'Or yang tak juara Liga Champions, ujar gelandang andalan Manchester United tersebut. Arne Slot sebut Rio Ngoma bisa jadi starter. Pelatih Liverpool yakni Arne Slot memuji performa dari Rio Ngoma pada laga melawan Fulham kemarin. Karena performa itu, Slot merasa Rio bisa menjadi starter ketika berhadapan dengan PSG. Saya rasa dia sudah siap. Pertanyaannya adalah, bisakah dia melakukan 2 hari kemudian? Akankah dia mampu bermain di level itu? Ya, kata dari Arne Slot. The Serbi sebut pemain Tottenham takut degradasi. Tottenham Hotspur terbenam di zona degradasi usai kalah dari Sunderland. Manajer Tottenham yakni Roberto De Zerbi mengakui ancaman degradasi mempengaruhi mental para pemainnya. Klub London Utara itu mengakhiri pekan ke-32 Liga Inggris dengan menempati urutan ke-18 klasemen setelah hanya mengumpulkan 30 poin, dan mereka kini berjarak 2 poin dari zona aman. Tottenham terakhir kali terdegradasi pada tahun 1977, dan musim ini The Lilywhite sudah melewati 105 hari tanpa kemenangan di ajang Liga Premier Inggris. Manchester City punya keuntungan mental atas Arsenal. Situasi persaingan juara Liga Inggris semakin memanas. Manchester City walau masih tertinggal kini dinilai punya keuntungan mental atas Arsenal. Situasi saat ini bisa dikatakan lebih menguntungkan Manchester City. Arsenal dalam mode kurang sip setelah menelan 3 kekalahan dalam 4 pertandingan terbaru. Penyerang legendaris Inggris yakni Wayne Rooney menilai Arsenal telah menempatkan Manchester City dalam posisi yang menguntungkan. Selain situasi saat ini, Man City juga punya modal pengalaman yang lebih baik. Arsenal mulai diragukan bisa juara Liga Premier Inggris. Kekalahan dari Bournemouth dan juga kemenangan dari Manchester City membuat persaingan juara di Liga Inggris kini semakin mencuat. Untuk pertama kalinya Gary Lineker ragu atas Arsenal bisa juara Liga Premier Inggris. Melihat performa saat kalah dari Bournemouth, Lineker mulai ragu Arsenal bisa juara. Menurutnya momentum saat ini adalah milik pasukan dari Pep Guardiola. Itu adalah kekalahan dari Bournemouth adalah pertama kalinya saya kira mereka Arsenal mungkin tidak akan juara, khususnya menyusul penampilan dari Man City ketika berhadapan dengan Chelsea, ujar dari Gary Lineker. Pep Guardiola kemungkinan mencari tantangan baru. Pep Guardiola telah membuktikan kehebatannya dengan memenangkan trofi bergengsi di Spanyol, Jerman, dan juga Inggris. Dan pelatih asal Catalan ini sekarang mulai dikaitkan dengan tantangan baru di Prancis bersama PSG atau di Italia bersama Juventus. Mantan gelandang Man City yakni Gareth Bale meyakini bahwa tantangan di negara baru akan sangat menarik bagi sang pelatih. Bale menilai ambisi untuk bisa melengkapi trofi koleksi gelar di Liga Eropa menjadi motivasi yang masuk akal bagi sang jenius taktik. Peluang lolos ke Liga Champions musim depan Chelsea kian menipis karena 2 pemain ini. Manchester City baru saja mengalahkan Chelsea dengan skor telak 3-0 di Stamford Bridge. Kekalahan ini membuat peluang The Blues lolos ke Liga Champions musim depan semakin ketat. Mantan pemain dari MU yakni Gary Neville melontarkan kritik pedas kepada 2 bintang Chelsea yakni Enzo Fernandez dan juga Marco Corella. Ia menilai tindakan mereka akhir-akhir ini sangat egois dan merusak keharmonisan dari tim. Sikap kedua pemain tersebut dianggap membebani manajer Liam Rowe Senior. Neville menilai masalah internal ini akan menghancurkan sisa musim dari Chelsea. Endrick kembali, Madrid akan jual Gonzalo Garcia musim depan. Real Madrid akan melepas Gonzalo Garcia di musim panas nanti. Sebagai gantinya, Endrick akan ditarik kembali ke tim utama. Seperti yang dilaporkan oleh The Athletic, manajemen dari Madrid telah memutuskan tak memasukkan nama Garcia untuk rencana tim di musim depan. Ia lebih baik disekolahkan demi bisa mendapatkan waktu bermain lebih banyak di musim panas nanti. Garcia rencananya akan dilepas secara permanen, namun klub peminat harus bersedia memasukkan klausul dalam kontraknya yang memperbolehkan Madrid untuk bisa memboyongnya kembali dengan harga terjangkau di masa mendatang. Real
Real Madrid mulai kehilangan kesabaran terhadap Camavinga. Madrid tengah menghadapi situasi sulit terkait performa gelandang muda Eduardo Camavinga. Penampilan yang tidak stabil membuat masa depannya di Santiago Bernabeu kini berada dalam tanda tanya besar. Real Madrid mempertimbangkan langkah tegas pada bursa transfer musim panas. Nama Camavinga kini berpotensi masuk ke dalam daftar jual jika tidak ada perubahan yang signifikan. Ketertarikan dari klub besar lain kini muncul, termasuk diantaranya adalah PSG yang terus memantau situasinya. Klub asal Prancis itu dinilai siap bergerak jika peluang transfer nanti terbuka. Bayern Munchen siap lepas Kim Min-jae. Inter Milan dan klub Italia kini siap bersaing. Bayern Munchen dikabarkan siap melepas bek tengah mereka yakni Kim Min-jae, sebuah langkah yang memicu ketertarikan serius dari Inter dan juga klub Serie A Italia yang lainnya. Raksasa Bundesliga Jerman tersebut dilaporkan bersedia mendengarkan tawaran untuk mantan pemain dari Napoli tersebut. Meskipun bek berusia 29 tahun itu memiliki kontrak hingga tahun 2028, namun kini Bayern Munchen berniat untuk bisa mengakhiri kerja sama mereka lebih awal. Potensi Rafael Leao tinggalkan Milan, Barcelona tertarik mendatangkannya. Rafael Leao berpotensi meninggalkan AC Milan di akhir musim nanti. Melansir laporan dari Calcio Mercato, sumber terdekat dengan Milan mengatakan bahwa Rossoneri lebih bersedia untuk menegosiasikan transfer dari Rafael Leao. Lebih lanjut, menurut laporan dari Corriere della Sera, AC Milan akan setuju untuk menjual sang pemain nomor 10 mereka dengan harga 50 juta euro. Dan surat kabar Catalan Sport mengabarkan bahwa winger Portugal itu kini telah menawarkan diri kepada Barcelona. Timnas Indonesia akan hadapi negara Asia bukan Italia. Teka-teki calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026 mulai menemukan titik terang. Bukan Italia, Garuda justru disebut akan menghadapi salah satu negara dari Asia. Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa timnas Indonesia akan menghadapi Italia. Spekulasi ini muncul setelah pernyataan Ketua PTN Yani Sumarji yang menyebut bahwa PSSI mencari lawan dari tim yang gagal lolos ke Piala Dunia 2026.